Film Tak Kemal Maka Tak Sayang 2015 kalau gue nggak salah. 14. 2014. Tapi Kemal belum dikasih ngedirect. Dia yang ngedirect itu masih Mas Fajar Bustami. Tadinya itu Kemal itu mengarahkan gua untuk menjadi seperti co-director ya kok ya. Bahkan gue sempet ngedirect juga waktu gitu. Jadi waktu itu semua lagi capek, gue ngedirect beneran kok. Gitu. Lu ngelihatnya stand up comedian di Indonesia gimana sekarang, Jis? Gue lihat nih stand up comedian kayaknya makin hari ya bakal tambah dibenci sih kok ya sama orang-orang. Maksudnya sama Halo, selamat datang di In Frame, sebuah obrolan bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita kedatangan Ajis Doaibo. Sinema banget nggak lo? Sinema banget. Sinema banget ya. Awal-awal gue Laskar Pelangi kok audisi. Bukan, itu kan Iqbal. Oh itu Iqbal. Itu Iqbal, Oh, iya. Iqbal. Ya, ya. Iqbal dah tuh. Ajis ini monumental karirnya karena Ajis adalah orang pertama yang menjadi comedy consultant di perfilman Indonesia. Yeah. Gara-gara dia orang-orang jadi, ya kayaknya kalau ada orang yang khusus ngurusin komedinya menarik juga kayaknya. Bener ya, Jis? Ya. Cerita dong, Jis, gimana, siapa yang pertama tercetus ide itu dan gimana tuh ceritanya? Kan film Tak Kemal Maka Tak Sayang 2015 kalau gue nggak salah. 2014. 2014. Waktu itu tapi Kemal belum dikasih ngedirect. Dia yang ngedirect itu masih Mas Fajar Bustami. Oh gitu. Obrolan awalnya tuh dia nggak ngedirect. Nggak ngedirect. Main aja. Main tapi emang dijanjikan buat prospek berikutnya waktu itu. Jadi itu Mas Fajar, gue dikenalin sama Mas Fajar lewat Kemal. Tadinya itu Kemal itu mengarahkan gue untuk menjadi seperti co-director ya kok ya. Tadinya kodir. Ya. Karena untuk komedinya segala macam. Cuman Mas Fajar itu ngasih tahu, tapi ada nih Jis di luar komedi consultant. Si Kemal juga, oh iya ada juga tuh. Cuman pada saat itu kan gue belum bisa nyari tahu lebih banyak kok. Di Indonesia, ini gue kebelakangin dulu ya. Di luar gue nyari-nyari, ternyata emang ada nih komedi consultant. Tapi ada Jis, gue aja nggak tahu loh di luar ada. Kalau di searching gitu kok ada. Cuman dia rata-rata adanya di sitkom. I see. Ada di sitkom luar gitu ada. Di Indonesia pun juga ternyata di sitkom juga. Ada beberapa sitkom kalau gua nggak salah baca tuh kayak Suami-Suami Takut Istri. Ada orang bagian komedinya kok ceritanya. Nah karena gua nggak ada contoh, nggak ada kemana arahnya. Terus waktu itu sepakatnya gini, Mas Fajar bilang, yaudah urusan drama gue, urusan komedi lu. Jadi sebenarnya kodir juga. Iya, tapi posisinya. Couplingnya coupling komedi. Coupling komedi. Terus udah tuh kerjaannya gitulah, skrip udah jadi, kita tambahin komedinya di mana kira-kira tanpa merubah dari plantingannya, terus tanpa merubah struktur 3 babaknya dan lain-lain itu, begitu kok. Tapi di titik itu Kemal udah ngedirect belum? Kemal waktu itu gue lupa ingat, cuma seingat gue dia main doang sih kok. Main doang. Akhirnya dia ikutan ngedirect gak sih? Di situ? Iya. Sempet sih ada beberapa scene ya, beberapa scene yang dikasih kepercayaan buat ngedirect. Belajar lah ya. Terus nyesel sih yang ngasih kepercayaan. Bahkan gue sempet ngedirect juga waktu gitu. Jadi waktu itu semua lagi capek, gue ngedirect beneran kok. Gitu. Sumpah. Alasannya begitu. Sumpah beneran. Kenapa lu jangan ngedirect? Yang lain pada capek. Karena udah jam 2 pagi. Besokannya libur biasa kok. Libur, udah di overtime-in lah. Udah ada MTM gitu-gitu. Lu mau ngedirect gak? Mau, gue bilang. Udah, coba satu scene. Lumayan. Satu scene pendek. Kayak ini ya, kayak lagi nyetir road trip ya, gantiin gue nyetir mau gak? Mau. Iya benar. Gue capek nih. Bener. Tapi yang lo lakukan ketika itu dari mulai naskah kan, abis itu reading juga gak? Reading? Ikut kok, di reading. Ngasih masukan komedi di reading? Ngasih masukan, tapi nggak kayak kita sekarang nih. Kalau kita kan sekarang saat itu juga nih kok. Lagi reading, terus ada yang ngusul, gini aja nih ditampung. Kalau dulu mungkin karena belum tahu seperti apa polanya. Terus sama gue tuh kayak gak enakan gitu. Karena ada beberapa pemain kan yang emang percaya ya kalau naskah udah jadi ya udah gitu aja. Belum familiar sama masukan-masukan yang dilakukan ketika reading yang betul mengubah secara signifikan tuh belum familiar. Kayak kita kan dibayar untuk memerankan yang ada di naskah, ya udah kita peranin aja. Lu ngapain nambah-nambahin? Ini kalau nambah-nambahin terus penulis naskahnya marah loh gitu. Itu ada di beberapa film kayak gitulah kejadiannya. Itu harusnya bridgingnya dari sutradara sih ya. Mestinya. Idealnya ya. Mestinya. Cuman kalau di Mas Fajar berhasil tuh karena
Waktu itu pemainnya selain anak stand up selain Kemal ada Jovi, juga ada Laudia Sintabella. Ada Indah juga kan di situ. Indah ada, itu pertama kali Indah debut film. Film. Sebelumnya kan iklan-iklan yang Manggis. Terus kulit manggis. Kini ada ekstraknya. Yeah. Ekstraknya ternyata Ari Kriting ya, Pak. Nah, gitu. Ari Kriting ekstrak manggis. Ternyata itu yang dia cari. Gitu. Iya, udah tuh dicerita di sini soal awal-awalnya dia main dah. Seru juga. Ya. Seru juga. Oke, jadi lo mulai masuk reading. Tapi itu gimana tuh Jis? Kalau ada aktor yang memberikan penolakan gitu, terus gimana cara? Kalau di Takemal gue nggak nemuin. Di film lain? Film lain. Kan gue sempet ada 5 film. Terus pas gue nge-pitchingin nih, kayak begini. Aja, gitu. Si aktor ini nolak. Ya nolak, gue juga. Duh gimana ya, tapi direkturnya minta dilucuin ceritanya. Dan waktu itu bener kata lu, kok harusnya bridging dari director ya. Direkturnya ada di situ, direkturnya ada. Cuman ini kayaknya posisi yang awkward sih. Sampai akhirnya mungkin direkturnya buat nyelamatin mukanya, dia bilang, "Ya udah nggak apa-apa kalau dia nggak mau Jis." Gitu jadinya. Oh ya udah nggak apa-apa, gue bilang. Jadi begitu ya. Dan di depan gue, di depan aktornya juga. Jadi kayak ini loh, panitia ngomelin panitia lain di depan peserta kok. Jadi nggak kelihatan kompak gitu. Iya. Kayak nggak satu suara ya. Kayak nggak satu suara. Ada juga kejadian kayak gitu. Tapi di lokasi juga pernah ketika itu kan ketika reading. Pas syuting juga kan lu ngalamin juga comedy consultant pas lagi syuting, ngasih masukan gitu. Apa yang lu cari biasanya pas lu datang ke set, apa yang lu cari gitu? Gue ngelihat setnya dulu, maksudnya ambience kayak gimana. Terus gue tanya ke anak art khususnya bagian prop, lu ada prop apa aja yang bisa dimainin misalkan. Terus sampai gue nanya dulu ke anak-anak apa namanya divisi light, bukan lighting, kameranya. Lu ada dolly gak? Lu ada ini gak? Soalnya gue kalau kayak gini-gini masuk ya bang. Misalkan adegannya ada track in track out gitu-gitu untuk memperkuat komedinya itu sendiri. Tetap harus ada. Karena lu ngerti ya, jadi bisa sedetail itu ya nanyanya ya. Ya karena kan yang mendukung komedi selain dialog juga kadang kan ada sinematografinya, artistiknya juga, mise-en-scène gitu lah kok kurang lebih kayak gitu. Iya. Terus setelah itu main kita pertama kali di Ngenes ya Jis ya? Di Ngenes. Terus enggak di itu kok, Second Chance. Oh bukan, maksudnya pertama kali layar lebar. Oh layar lebar, iya. Tapi sebelum itu ya kalau mau flashback memang teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, coba cari di YouTube. Tapi judulnya tuh agak campur sama konten bule sih, tapi Second Chance itu adalah sebuah series yang gue kerjain bareng sama XL. Jadi kalau lu ketik Second Chance, coba deh lu ketik Second Chance XL, keluar nggak? Itu pertama kali gue belajar nulis, ngedirect, dan Ajis adalah astrada saya yang mendampingi saya dan membantu saya selama pekerjaannya. Culun banget kita dulu. Tapi kalau mau nyari Second Chance XL nggak ada, yang L mungkin kok. Ya, takut longgar. Lu awal-awal itu ya kok. Apa? Lu masih di Bali. Itu Second Chance gue lagi di Bali ya? Bali, PP lu, bolak-balik. Respect tuh. Iya bener, ada tuh Second Chance XL. Ada, itu sitkom tentang kafe. Itulah, adalah itu pertama kali debut penyutradaraan di situ. Lu ngelihatnya stand up comedian di Indonesia gimana sekarang Jis? Dengan kompetisi lagi nggak ada regenerasi gitu, gimana Jis? Kalau regenerasi sih memang jalan terus atau? Jalan terus. Di kota-kota kecil tuh kalau kita kan sering ngobrol-ngobrol gitu di grup sama Zoom meeting juga. Ada aja kok kegiatan. Ada aja teman kalau khususnya di kota ya, maksudnya di Jakarta. Gue lihat nih stand up comedian kayaknya makin hari ya. Mungkin bakal tambah dibenci sih kok ya sama orang-orang. Maksudnya sama pemain-pemain, sama aktor, aktris. Oh, karena mengambil rezeki orang maksudnya. Parah anak-anak nih. Gila emang nih. Gue kadang suka, gimana ya perasaan orang-orang ini ya. Karena ya bisa dibilang kalau dari harga pasti lebih murah. Satu. Kedua, udah harganya murah mau ngulik lagi. Anak-anak kan gitu kerjaan tuh. Udah harganya sedikit tapi dia ini gini, saya ini nih Pak, saya tambahin gitu kok. Makanya kayaknya mengancam periuk orang ya. Lama-lama dibenci deh. Orang waktu itu aja ada seorang penulis yang tidak usah disebut namanya. B film tapi kayak sini. Penulis filmnya film-film B kelas B. Oke, B movies. Dia nge-tweet. Oh ternyata ada ya comedy consultant. Udah gitu isinya komika lagi. Buat apa sih?
Satu udah kelihatan bodohnya dia menurut gue ya. Dia nge-tweet statementnya, oh ternyata ada ya komedi konsultan di film. Maksud gue, berarti lu belum jauh-jauh nih. Mainnya kurang jauh. Situ-situ aja nih. Terus dia bilang, komika lagi pantesan gak lucu. Terus kan ada yang ngasih bukti tuh, ini loh film-film pakai komedi konsultan. Terus ada yang ngulik, dia pernah bikin film komedi. Yang isinya ya esek-esek aja. Jadi kayak, ya ilah. Dia pakainya sex consultant, Jis. Saya konsultan, iya lagi. Bapak ini koreonya, yang adegan ini koreonya gimana nih, iya Pak? lagi, saya konsultan. Tapi hebat ya, maksud gue. Dan gue seneng gitu ngelihat anak-anak stand up comedian di Indonesia nemuin jalurnya masing-masing. Yeah. Yang terbaru Papa Zidane. Papa Zidane dan matematikanya itu. 2 akar 3 itu, wah lucu banget itu. 2 akar 3. Bentuk lain dari 2 akar 3. Maksud gue butuh waktu ya, Jis ya. Yeah, maksudnya ini buat teman-teman yang nggak tahu, Ajis sekarang menjabat sebagai presiden stand up Indo. Dulu gue sempat, sekarang eranya Ajis, dan kita ngelihat stand up comedy ini justru di era pandemi ini banyak yang malah melesat aja. Betul. melesat ya. Melesat banget. Dan gue maksudnya seneng lihat bagaimana mereka menemukan bentuk, dan ternyata memang butuh waktu. Jadi maksud gue teman-teman kayaknya perlu sabar kalau misalnya baru mulai nih. Maksud gue tuh gini, kayak sekarang lo lihat deh, misalnya Uus gitu. Uus nemu bentuk Uus yang sekarang tuh kan lama, berapa tahun coba ya kan? Uus yang kemasannya kayak sekarang dan identitasnya kayak sekarang. Uus awal-awal ya udah plesetan-plesetan nggak jelas aja gitu, butuh waktu gitu. Regen bisa nemu sematang sekarang gitu, yang marah-marahnya dan segala macam butuh waktu gitu. Jadi ya buat teman-teman ya sabar lah, butuh waktu ya nggak, Jis? Ajis juga dulu mah awal-awal stand up mana laku dia di TV. Bahkan setelah cek toko sebelah aja lu nggak lantas jadi stripping juga kan, Jis? Iya kan? Lantas. Sempat. Tapi lama nggak? 4 bulan. Oh iya, lama ya. Bisa umroh. Dari situ duitnya. Tapi kan maksud gua karir TV lu steady juga baru belakangan yes, kan? Betul. Setahun, 2 tahun terakhir mungkin? Ya sebelum pandemi mulai. Sebelum pandemi 2019 ya? Yes, 2019, 3 tahun setelah cek toko sebelah meledak. Orang udah kenal Ojak Yadi dari 2016, tapi karir TV-nya Ajis baru berkembang benar-benar solid 2019. Jadi emang butuh waktu ya? Butuh waktu. Kalau ada yang buru-buru tuh biasanya tujuannya beda kok. Tujuannya emang pengen terkenal, emang pengen tajir. Ya semua orang punya tujuan itu. Tapi kan kalau di stand up ya, kita kan asal mulanya kan karena emang kita mau menyuarakan keresahan kan. Tapi ketika lu udah kelihatan banget kok yang tiba-tiba datang cuman pengen terkenal tuh mental gitu aja tuh. Apalagi kalau zaman dulu ada Suci, ada Suca, kan selalu rame tuh komunitas kalau ada kompetisi kan. Itu sih makanya emang harus sabar sama lu mau ngapain dulu gitu. Karena kalau mau terkenal, semua orang pengen terkenal. Tapi lu punya apa nih? Gitu. Joget TikTok aja palingnya. Ajis punya TikTok kan ya? Ada. Nanya-nanya TikTok gua. Yang nanya-nanya orang. Yang kemarin Erick Thohir gitu. Oh, ada kali? Ada kali lu tuh di TikTok ya? Di TikTok, gua mirroring. Karena bingung mau ngapain lagi. Iya. Menurut lu ya, Jis, kalau stand up comedian jadi sutradara komedi, apa bekal yang membuat posisi dia menguntungkan dia gitu? Kalau stand up, bekal ya. Yang pertama ya harus paham teknis sih kok. Bekal itu karena lu akan dihormatin banget tuh. Lu berasa kan kok pas ngenes, CTS sampai lu akhirnya udah yang imperfect kalau nggak salah, yang gue ngelihat lu udah pakai monitor sendiri, yang udah lebih serius banget lah. Maksud gue itu sih salah satunya, teknis lu emang harus punya, dan lu kan juga nggak sembarangan nulis kan. Lu ketemu sama beberapa penulis, lu buku-buku. Iya, terus lu ngomong struktur 3 babak, bisa jadi 9 juga. 8. 8. Itu kan kalau bukan orang yang ngerti. Maksudnya kalau misalnya anak-anak film denger itu akan, kok lu tahu ya? Itu tuh kayak sesuatu yang keren sih. Jadi bekal itunya bekal sih. dengan teknisnya. Teknisnya sih, karena buat lucu doang ya. Karena lu kan harus bisa memvisualkan ke semua departemen kan kok. Iya. Arah lo kayaknya sekarang lebih enjoy di depan layar apa, Jis? Iya, kayak lu kan sempet nanya tuh waktu itu, lu mau ikut nulis gak nih? Iya. Gue bilang, ntar dulu deh, gue mau di depan dulu. Maksudnya tuh gue pengen, kalau ini mungkin bisa salah ya pemikiran gue ya. Ketika ada director muda kok, yang nggak dikenal siapa namanya, itu tuh produser tuh kayaknya bisa apa nih bocah?
Atau klien bisa apa nih orang gitu kan. Tapi ketika udah ada namanya, menurut gue minimal dikasih kesempatan dulu lah. Dan biasanya yang kayak gitu-gitu hasilnya oke, kayak lu kan kok, maksudnya lu nggak dikenal sebagai director, tiba-tiba dapat film yang sempat rame tuh diomongin sama teman-teman kampus gue juga waktu itu. Mana filmnya jelek? Enggak, yang ngenes. Iya, ngenes sama CTS bagus. Oh iya, bagus secara, maksud gue secara sinematografi, secara apa ya, gue masih mentah lah, Jis. Maksudnya gue juga mengakui bahwa itu kan baru belajar banget, belum ada kedalaman dari mengolah gambarnya kayak gitu-gitu ya. Maksud gue jelek tanda kutip maksudnya gitu. Tapi lu tahu gak lu rame diomongin di Facebook waktu itu? Di Facebook? Kayak lu menang apa waktu itu kok? FFI. Ngenes itu Piala Maya sama FFB. Yang FFI itu cek toko sebelah, tapi skrip sih yang menang sebenarnya bukan. Gue nggak pernah menang penyutradaraan, gue cuma menang di JAF ya, yang di FF itu penulisan gitu. Penulisan. Itu sempat rame kayak kalau orang sekedar bikin film mah, kalau bikin film cuman bisa karena bikin doang gitu, sekedar bikin, anak SD juga bisa gitu. Gue penasaran kan, siapa sih ngomongin gitu? Ernest, wah, yang ngomong teman gue. Lah, lu nggak tahu kalau dia gini gue bilang. Gini itu apa? Maksudnya dia juga belajar, gue bilang, sama kayak lu. Cuman bedanya lu masih nungguin aja sampai sekarang jadi director. Kalau Ernest dapet gitu aja. Maksudnya kan tergantung gimana anginnya aja gitu. Kayak gitu ya cara ngeliat. Tapi emang gue bisa paham sih, Jis, maksudnya ketika ada orang dari luar film ujuk-ujuk jadi sutradara, terus orang-orang yang memang berkutatnya di film terus ngelihat kalau apaan sih, itu gue bisa memahami sih, karena gue ngebayangin kalau misalnya gue ada di dalam lingkup itu, kalau gue balik gitu ya, gue ada sisi seberang gitu, gue ngekru, gue pengen jadi sutradara gitu, dari nol, berangkat dari nol, terus tiba-tiba ada orang out of nowhere tiba-tiba jadi sutradara, pasti kesel sih, sih, maksudnya kayak gue capek-capek nih, lu tiba-tiba gitu, kayak dulu gue Hadra itu gue kenal Make Money itu Hadra loh yang nge-casting gue Sutradara 2 dulu dia. Senior gue setahun di atas gue. Sekarang udah jadi sutradara. Tapi kan dia benar-benar mulai dari bawah banget gitu. Kalau misalnya orang-orang yang memulai dari nol, gue bukan bilang Hadra nyirin gue, enggak juga. Cuma misalnya orang-orang yang memulai dari nol, lantas ngelihat orang-orang kayak gue, kayak Radit, yang ujuk-ujuk ngedirect itu, terus ngerasa kayak, apaan sih gitu? Ya gue bisa memaklumi sih. Sejujurnya gue bisa maklumi. Ya satu-satunya yang gue bisa lakukan ya coba buktiin aja pakai karyanya, biar bisa jadi sesuatu nggak gitu. Karena lu nya nggak salah kok, mereka juga nggak salah, tapi mereka udah lama di lingkungan yang menurut gue toksik sih nih, lingkungan film pada saat itu ya. Contohnya gini kok, ketika lu mau jadi sutradara, lu tuh mesti di sini dulu, mesti lewatin ini dulu, ini mesti 2 tahun di bagian asrada schedule. 2 tahun asrada adegan. Jenjangnya tuh ajak gitu ya? Iya, jadi di situ aja. Sedangkan nanti bakal kelihatan tuh kok akan ternyata cuman mirip si ini doang gayanya. Kan suka gitu kok. Asradanya siapa? Jadi director. Ini mah kayak si ini nih. Gitu kayak nggak ada bedanya gitu kok. Sedangkan menurut gue tuh kesempatan itu ya coba aja. Dia punya showreel, ya lu kasih aja gitu. Tapi ntar nggak laku gini-gini. Nah, pada saat kayak gini aja baru film memposisikan dirinya seperti TV. Dulu tuh ada gap kok. Film dan TV tuh gap. Anak film, anak TV. Anak film ngerasa lebih superior daripada anak TV. Ngerasanya, lihat TV mah mainan rating. Ya ternyata lu juga mikirin penonton. Gitu kan sebenarnya kan kayak gitu. Iya, benar-benar. Makanya pada jadi filmnya kebelah dua lagi. Film yang komersil dan film yang non-komersil. Gitu jadinya. Itu lagi tuh. Kayak gitulah. Tapi demokratisasinya menarik ya. Maksud gue kayak, kan sempat ada episode Prilly sama Uma itu. Kukira Kau Rumah kan. Ketika syuting itu Uma umur 19, Jis. Gimana ceritanya anak umur 19 tahun bisa ngedirect film. Udah gitu, lu mau ngomong apa, filmnya 2 juta penonton gitu. Kayak mungkin perubahan zaman kali. Perubahan zaman, betul. Perubahan zaman kali ya. Kalau ada yang nanya, kok Umay bisa sih 19 jadi director? Gua aja belum nih. Ya harusnya dinanyain ke dirinya sendiri sih. Kok lu bisa masih belum gitu? Maksud gue lu berarti salah tongkrongan juga kok. Salah circle. Karena ada loh kok director yang emang akan ngasih lu kesempatan. Sama director tuh yang emang, gue kalau nggak ada lu jadi asrada, gue kewalahan. Takut kok.
Gitu. Gitu. Jadi lu mending Astrada aja terus. Gue butuh lu jadi Astrada soalnya gitu. Iya, gitu kok. Oh, masuk akal juga ya. Iya. Nah, gue ngalamin itu tuh waktu FTV, Astrada. Kok gue Astrada mulu ya? Terus akhirnya gue tinggalin. Terus, lu bisa balik gak? Gue butuh lu. Kalau nggak ada lu berantakan, kata dia gitu. Oh, berarti emang dia cuman gue di depan lu hanya Astrada. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, maksudnya dia nggak membuka ruang buat lu bertumbuh jadi yang lain gitu ya. Betul kok. Iya. Bilangnya lu masih muda. Lu masih muda, lu tuh masih kuat dari Kenapa? Iya. Apa urusannya? Lu tuh masih kuat dari tempat talent, ngecek talent, terus ke set lagi masih kuat gitu katanya. Larinya ke stamina. Iya, jadinya aneh banget masih kuat masang lakban. Apa sih? Nggak jelas lah pokoknya lah. Aneh alasannya waktu itu. Tapi lo gimana Jis, pengalaman lo di FTV tuh lo bisa menikmati atau buat lo ya ini gue belajar aja lah profesi gitu, nggak bisa beridealisme juga atau gimana? Gue nikmatin aja akhirnya. Karena jadi gini, anak-anak Nonok IKJ nih dulu nih kalau lagi nongkrong, wah gue akan bikin film semiotika, surrealis, bla bla. Ujung-ujungnya mah kagak, lu pasti ngikutin. Gitu. Kalaupun iya, ya lu harus punya nama banget, kayak Yosep Angginun, maksudnya yang dipercaya, Edwin. Karena PH pun akan milih kok, misalkan Fajar pernah cerita, Fajar Bustomi, Jis gue mau ngasih lu film, gini. Terus gue mikir waktu itu dengan polosnya. Wah mas, gue pengennya bikin film festival. Terus Fajar ngomong gini, akhirnya mencerahkan gue. Jis, kalau gue nyari director buat film festival bukan lu tapi Edwin. Udah ada gitunya kok. Nah, cuma anak-anak kan mikirnya, wah ini. Ujung-ujung mah enggak, tetap ngikutin. Ya udah, orang tua pada saat itu tidak akan ada yang rela gitu kok ngasih anaknya. Stigma kampus Badung, narkoba. Padahal enggak, narkobanya aja sih. Narkobanya ada, Badungnya enggak. Kampus sampai digerebek kok. Lu tau yang ngasih surat gerebek siapa? Rektornya. Rektornya aja nggak kuat ngadepin mahasiswanya.